Bayangkan, di sebuah desa yang tenang, seorang gadis muda mendadak berubah, sering melamun, berbicara sendiri, dan menatap hutan setiap malam. Warga bilang dia dipelet, tapi pertolongan datang dari sosok tak terduga. Kakek tua berdarah bunian yang menantang kekuatan hitam demi menyelamatkannya. Inilah kisah nyata yang kesembunyi. Di balik kabut malam, gadis desa dipelet, namun diselamatkan kakek temannya yang berdarah bunian. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hamparan sawah hijau dan bukit berhutan bambu, hiduplah seorang gadis bernama Rara, 19 tahun. Ia tumbuh sederhana bersama ibunya, seorang penenun tikar yang rajin dan dikenal jujur. Ayahnya telah meninggal sejak Rara kecil, meninggalkan hanya rumah kayu tua dan sepetak kebun singkong. Rara dikenal pendiam, tapi manis. Matanya bening seperti air telaga dan rambut hitam panjangnya selalu dikepang sederhana. Banyak pemuda desa yang menaruh hati, tapi Rara selalu menolak dengan halus. Ia merasa belum waktunya bicara soal cinta. Sampai suatu hari, ada pemuda dari desa sebelah bernama Guntur. Anak orang berada, berwajah tampan tapi angkuh. Ia berkali-kali mencoba mendekati Rara, mengantarkan hasil panen, memberi hadiah, bahkan menunggu di depan rumahnya. Tapi Rara menolak dengan sopan. "Maaf mas, saya tak ingin bermain hati. Saya belum siap." Guntur tersenyum dingin. "Kalau kau tak mau baik-baik, jangan salahkan aku nanti." Sejak itu, sesuatu mulai berubah. Rara mulai sering termenung. Pandangannya kosong ke arah bukit belakang desa. Kadang malam-malam ia keluar rumah tanpa sadar, berjalan ke arah sawah dengan kaki telanjang, lalu kembali menjelang subuh. Ibunya ketakutan, apalagi saat Rara mulai berbicara sendiri dan menangis tanpa sebab. Dia memanggilku, "Bu. Aku harus ke sana. Dia menungguku." Warga mulai berbisik. Katanya Rara dipelet. Beberapa orang tua bahkan bilang Guntur mendatangi dukun Ranu, seorang dukun kelam yang tinggal di hutan timur. Terkenal karena ilmunya yang bisa mengikat hati siapapun dengan bantuan makhluk halus. Malam itu, teman dekat Rara bernama Lina datang ke rumahnya. Lina kaget melihat Rara pucat, bibirnya biru dan mata hitamnya seperti tak memantulkan cahaya. Tubuhnya panas, tapi keringat dingin mengalir dari pelipisnya. "Rah, ini bukan demam biasa. Aku bawa kau ke kakekku ya." "Kakekmu?" "Iya, kakek Jatmiko. Dia tahu banyak soal hal-hal seperti ini." Malam itu, di bawah cahaya bulan separuh, Lina dan ibunya memapah Rara ke pinggir hutan. Di sana berdiri rumah kayu tua berlampu temaram, dipenuhi aroma daun kering dan dupa yang samar. Seorang lelaki tua berambut putih keluar, matanya tajam tapi teduh. "Masuklah. Aku sudah tahu kalian akan datang." Itulah kakek Jatmiko. Usianya konon lebih dari 80 tahun, tapi tubuhnya masih tegap. Tak banyak yang tahu tentang masa lalunya, hanya rumor bahwa ia pernah hilang bertahun-tahun di dalam hutan bunian dan kembali tanpa menua. Begitu melihat Rara, kakek itu menghela napas panjang. Anak ini tak hanya dipelet, roh penjaganya dikurung. Ada sesuatu yang menahan jiwanya agar tunduk. Ia mengambil wadah tanah liat, menaruh air dari kendi, bunga melati dan daun kelor, lalu membakar dupa dari akar pinang dan meneteskan minyak kemangi di atas bara. Aroma tajam memenuhi ruangan. "Kalian jangan takut. Apapun yang terjadi, jangan buka pintu, jangan bicara." Rara duduk di tengah lingkaran garam laut dan bunga 7 rupa. Kakek Jatmiko mulai melantunkan doa dalam bahasa kuno, bahasa yang bahkan Lina tak pernah dengar. Tiba-tiba, tubuh Rara bergetar hebat. Matanya terbelalak, suara aneh keluar dari mulutnya, suara berat seperti lelaki. "Jangan ganggu dia. Dia milikku. Aku sudah menandainya dengan darah dan tanah kubur." Lina menjerit.
Tapi kakek Jatmiko tetap tenang. Makhluk gelap dari timur, aku tahu asalmu. Kembalilah sebelum api bunian membakar jalanmu. Lalu, angin berhembus keras, lampu minyak bergetar dan bayangan hitam melintas di dinding, berubah menjadi sosok besar bermata merah. Kau bukan manusia biasa, kata bayangan itu geram. Benar, aku darah campuran, separuh manusia, separuh bunian. Aku penjaga batas. Dari tangannya keluar cahaya putih, menyilaukan seluruh ruangan. Bayangan itu menjerit kesakitan sebelum lenyap disapu angin dingin. Rara ambruk, tubuhnya terkulai, napasnya terengah-engah. Tapi perlahan wajahnya kembali tenang. Saat fajar menyingsing, burung-burung mulai bernyanyi. Rara terbangun di tikar pandan dengan aroma bunga melati di sekelilingnya. Ia menatap kakek Jatmiko yang duduk di teras, memandang langit pagi dengan tatapan dalam. Kek, kau sudah bebas, Nak. Tapi ingat, si pemilik ilmu masih hidup. Jangan biarkan hatimu kosong, karena ilmu hitam selalu mencari celah. Rara menunduk, air matanya jatuh. Terima kasih, Kek. Kalau bukan karena kakek, mungkin aku sudah hilang. Kakek Jatmiko hanya senyum tipis. Yang menyelamatkanmu bukan aku, tapi darah bunian di tubuhku yang masih mengingat janji lama, melindungi manusia yang berhati suci. Sejak saat itu, Rara kembali sehat. Senyum dan cahayanya kembali. Namun setiap kali lewat di pinggir hutan, ia selalu berhenti sejenak, menatap dalam ke arah pepohonan. Kadang di antara kabut pagi, ia melihat sosok tua itu berdiri di ujung jalan, menatapnya dengan mata lembut. Dan sebelum ia sempat menyapa, sosok itu menghilang, menyatu bersama kabut hutan yang tenang. Namun dalam hati kecilnya, Rara tahu, bunian itu masih menjaganya. Sejak malam di mana kakek Jatmiko menyelamatkan Rara, hidupnya tak pernah benar-benar sama lagi. Tubuhnya memang pulih, tapi setiap malam ia selalu mendengar bisikan lembut dari arah hutan. Kadang seperti angin berdesir, kadang seperti suara orang yang memanggil namanya pelan. Rara, jangan takut, kau sudah dipilih. Awalnya ia mengira hanya halusinasi, tapi makin lama suara itu semakin nyata. Ia mulai bisa mendengar langkah-langkah samar di sekitarnya, bahkan kadang melihat bayangan putih melintas cepat di pinggir pandangan matanya. Rara mencoba menceritakan pada Lina, tapi Lina hanya menatapnya khawatir. Ra, jangan bilang begitu. Aku takut kalau kau masih diganggu. Bukan, rasanya berbeda, Lin. Aku tidak takut. Suara itu lembut, seperti menjaga. Suatu malam, Rara kembali bermimpi. Ia berada di hutan yang sama, tapi kali ini pepohonannya bercahaya. Dari kabut tipis muncul sosok perempuan muda berpakaian putih, berwajah cantik tak manusiawi, matanya bersinar kebiruan. Aku Aruna, aku penjaga garis bunian yang dulu menolongmu. Kakek Jatmiko telah menyerahkan sebagian darahnya padamu, darah pelindung dunia manusia. Rara gemetar. Kenapa aku bukan orang lain? Karena hatimu bersih, karena hanya jiwa tanpa kebencian yang bisa menerima warisan itu. Ketika Rara terbangun, ia mendapati tangan kirinya bersinar samar seperti kilatan bulan. Sejak hari itu, ia mulai bisa merasakan energi di sekitar, bisa tahu siapa yang berniat jahat, siapa yang sedang marah, bahkan merasakan kehadiran makhluk tak kasat mata. Tapi anugerah itu adalah pedang bermata dua. Karena dari arah timur, seseorang mulai merasakan kehilangan kekuatannya. Dukun Ranu, orang yang dulu membantu Guntur mempelet Rara. Jadi darah bunian sudah berpindah. Gumamnya, kalau begitu aku akan ambil kembali, meski harus menukar nyawa. Malam itu,
Hujan deras. Rara dan ibunya berlindung di rumah. Tapi dari jendela, Rara melihat bayangan seseorang berdiri diam di pentah pagar. Saat disorot lampu, tampak sosok Guntur, basah kuyup, matanya merah, wajahnya penuh amarah. "Rara, aku hanya ingin kau kembali padaku. Aku tak pernah milikmu, Guntur. Kau harusnya tahu, aku rela mati untukmu." Tiba-tiba, tubuh Guntur kejang. Dari balik tubuhnya muncul kabut hitam pekat yang menggulung, makhluk halus yang dikirim dukun Ranu. Ia menyerang Rara, membuat udara di rumah berubah dingin. Namun tiba-tiba, tangan Rara bersinar terang. Cahaya putih keluar dari telapak tangannya, membuat makhluk itu menjerit. Guntur jatuh pingsan. Dari luar, terdengar langkah seseorang. Kakek Jatmiko datang, tapi kali ini ia tampak lemah, wajahnya pucat. "Aku tak bisa lama di dunia ini, nak. Energi bunian dalam tubuhku kini menjadi bagian darimu. Kau harus belajar mengendalikannya." "Kek, jangan pergi. Aku masih butuh bimbinganmu." "Jangan takut. Dunia bunian akan selalu bersamamu. Jika kau panggil dengan hati yang tulus, aku akan datang." Dan dengan senyum lembut, kakek Jatmiko memejamkan mata. Tubuhnya berubah menjadi debu cahaya, lalu menghilang, meninggalkan aroma melati dan getaran hangat di dada Rara. Hari-hari berlalu. Desa mulai tenang kembali, tapi Rara tahu sesuatu dalam dirinya telah berubah selamanya. Ia sering membantu warga yang sakit tanpa sebab, menenangkan anak-anak yang ketakutan karena melihat sesuatu. Mereka bilang, Rara sekarang punya aura terang. Tapi di malam hari, Rara kadang menatap langit sambil berbisik, "Kek, aku tahu kakek masih di sana. Aku akan jaga desa ini, seperti janji kakek dulu." Di antara desir angin malam, suara lembut menjawab, "Kau sudah menjadi penjaga baru, Rara. Dunia manusia dan dunia bunian kini bersatu dalam darahmu." Kabut tipis turun dari hutan, membentuk cahaya putih yang melingkari rumahnya. Tanda bahwa bunian masih menjaga, dan Rara berdiri di sana dengan mata yang kini memantulkan cahaya bulan, seorang gadis manusia yang mewarisi darah bunian.